Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 pemrograman website praktikum kelas I3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi final dari website yang sudah kami bangun. Baik, mungkin bisa oh sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bunga Kalista dengan NIM akhir 056. Dan saya Salansa Celia dengan NIM akhir 008. Baik, mungkin bisa baik ini merupakan kode yang kami gunakan untuk membangun website. Jadi di sini ada beberapa kode yaitu mulai dari controllers, kemudian juga ada middleware, ada models, kemudian ada migration ini untuk mengatur database, kemudian juga di sini ada gambar, kemudian di sini itu kode mulai dari front end dan juga untuk mengintegrasikan dengan back end-nya. Ada untuk fitur untuk akses admin, kemudian ada untuk authentication, kemudian ini emails untuk akses user, kemudian akses user dan juga akses public di bawah sini. Ini juga ada roots yang kami gunakan, mostly kami gunakan di web PHP. Kemudian untuk environment-nya sendiri ini digunakan untuk menyambungkan database yang ada uh, lo di local PHP. Ini hmm, database yang kami gunakan itu dinamakan DB users, kemudian untuk aksesnya root, dan juga untuk emailnya ini langsung ke safebyte@gmail.com. Baik, mungkin kami akan langsung menjalankan website-nya. Di sini dapat terlihat untuk website sendiri, ini adalah landing page, jadi untuk pengguna yang pertama kali masuk ke website akan langsung dialihkan ke halaman ini. Baik, di sini juga ada statistiknya, kemudian ada sedikit uh, cerita dari SafeByte, kemudian juga ada review. Kalau kalau mau mengakses lebih lanjut itu dibutuhkan login terlebih dahulu. Baik, ini akan dialihkan seperti ini. Mungkin sebelum login bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Misalkan sini mau bikin akun baru, tuliskan nama, email, kemudian nomor telepon, kemudian username-nya, password, kemudian register sebagai apa, apakah sebagai personal, organisasi, ataupun company. Kemudian provinsinya, misalkan pilih Surabaya, service-nya misalkan pilih ini, kemudian kode posnya, kemudian alamat. Apabila semuanya ini sudah diisi, bisa mengklik tombol complete registration. Kemudian akan terdapat pesan bahwa registrasi ini sudah berhasil. Mungkin sebelum untuk database-nya akan kami tunjukkan di akhir. Mungkin bisa kami akan lakukan login terlebih dahulu. Misalkan di sini ingin mengakses admin. Dan login ini nanti akan dialihkan ke dashboardnya admin sesuai aksesnya. Di dashboardnya ini terlihat ada 3 user yang berhasil terdaftar. Di sini ada admin, kemudian juga ada sana, dan juga bunga yang baru saja diregistrasi. Kemudian kalau untuk mau melihat misalkan detail dari user tersebut, ini ada detailnya seperti sudah berapa kali berdonasi, sudah berapa kali menerima donasi, kemudian ini adalah ID usernya, nama, email, username, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ingin menghapus user tersebut, bisa mengklikkan tombol delete. Kalau tidak, bisa langsung mengklik tombol close. Kemudian di review ini, kita bisa menambahkan review ke dalam database dan juga ke dalam aksesnya user. Misalkan di sini, misalkan di sini, nah kemudian juga fotonya,
Kemudian misalkan sebagai food receiver, ini juga submission date-nya misalkan hari ini 25 Juni. Kemudian ini itu pesan yang ingin disampaikan. Misalkan halo, sangat senang berkontribusi. Kemudian ini auto approve, jadi akan langsung di approve sama adminnya. Kemudian submit, akan ada pesan successful, kemudian langsung terdaftar yang review baru. Kemudian next mungkin I got to ask questions, mungkin sama. Sini misalkan questionnya kita untuk contoh aja, misalkan tes. Kemudian ini setelah submit akan ada pesan juga bahwa berhasil. Kemudian untuk diakses admin yang terakhir ini ada browse, jadi untuk menambahkan daftar makanan yang ingin didonasikan. Ini ada step pertamanya, misalkan nama donornya, kemudian alamatnya, misalkan kemudian kontaknya, kemudian pick up metode-nya, misalnya self pick up. Next ini untuk detail makanan, misalkan nasi goreng. Kemudian sertakan fotonya, kemudian juga porsi yang diberikan, dan juga best waiting. Misalkan tanggal 27 Juni. Kemudian jika sudah selesai langsung complete donation, maka akan berhasil ditambahkan. Baik, mungkin itu untuk akses admin semuanya. Dan bisa kita akses user. Baik, kalau untuk user sendiri ini nanti akan dialihkan ke halaman homepage user sesuai dengan akses user. Di sini sama kayak halaman untuk public, sebenarnya sama. Yang membedakan adalah user ini bisa mengakses semua fitur yang disediakan oleh SafeBite. Misalkan tadi review itu bisa diakses. Ini juga bisa dilihat bahwa tadi review yang kita tambahkan ini berhasil dilihat di akses user. Kemudian juga ada fitur donasi. Misalkan user ini ingin melakukan donasi, itu bisa mengisikan form ini. Misalkan mengisikan nama, kemudian kontak, alamat, terus tipe donaturnya, apakah dia restoran, apakah hotel, atau yang lain sebagainya. Kemudian misalkan di form yang kedua ini, misalkan nama, ini lebih ke detail makanannya, apa nama makanannya, kemudian deskripsi singkatnya, terus porsi yang disediakan, kondisinya, kemudian expirednya, dan juga foto dari makanannya. Untuk akses user sendiri ini nggak disambungkan ke dalam database, tetapi nanti akan dikirimkan ke emailnya SafeBite. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk penjelasan di fitur lain. Oke, berikutnya setelah kita akses user, selain dari donate, kita juga bisa melakukan browse food, di mana donate itu ketika pengguna mau melakukan donasi. Sedangkan browse food ketika pengguna ingin mengambil atau sebagai penerima dari makanan yang didonasikan oleh orang lain. Misalnya nih, kita lihat di bagian browse ini ada Nirmi, di mana kita bisa melihat makanan-makanan apa saja yang tersedia di sekitar kita. Nah, nasi goreng itu sepertinya tadi udah dibikin oleh admin. Jadi, sebagai user kita bisa lihat makanan-makanan apa yang tersedia. Kita bisa klik see all. Nah, di sini akan memunculkan nantinya lebih banyak makanan lagi di yang ada sekitar kita. Nah, misalnya kita klik salah satu makanan, nah kita akan mendapatkan penjelasan dari makanan itu dan juga siapa sih pendonornya. Nah, ini tadi namanya Agna, terus addressnya di mana, terus pick up-nya, kontak, sesuai dengan yang telah dimasukkan oleh admin tadinya. Kemudian kita misalnya mau 3, kita bisa request. Baik, setelah itu sama seperti tadi, bedanya yang tadi itu yang dekat dengan kita, sedangkan mail ini lebih ke eh, seluruhnya. Jadi kayak kita bisa melihat makanan-makanan yang didonasikan oleh orang lain, baik di sekitar kita maupun tidak di sekitar kita. Nah, ini ada jenis makanannya, sama seperti tadi, sesuai dengan yang telah kita masukin.
Nah, selanjutnya selain dari kedua fitur utama, di sini ada fitur frequently asked question, di mana ketika pengguna merasa bingung nih cara menggunakan website ini, website dari SafeBuy. Jadi kita bisa melihat frequently asked question di mana pertanyaan-pertanyaan terkait dari website ini. Misalnya tipe apa sih makanan yang bisa kita donasikan. Nah, pengguna bisa melihat informasi-informasi tersebut dari fitur ini. Kemudian itu tes seperti yang tadi dicoba, kita masukin dari admin. Kemudian selain itu, pengguna juga bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mereka rasa bingung. Misalnya kita masukin eh, berapa jumlah makanan yang bisa didonasikan. Nah, ketika itu tinggal klik submit. Nah, nanti pertanyaan ini akan masuk ke dalam eh, si developer dari website ini. Jadi mereka bisa menjawab dan juga masukinnya melalui tadi yang admin, request question sebagai admin. Nah, jadi pengguna bisa melihat jawabannya melalui request question ini. Kemudian ada kontak di mana di sini tuh berisi tentang kontak yang bisa kita masukin misalnya nama, email, kemudian subjeknya sebagai apa, tes, kita coba dulu, message-nya bebas, kemudian kita send. Nah, kontak ini tuh lebih ke ketika pengguna ingin memberikan suatu feedback ataupun apapun terkait website ini kepada si pendeveloper website ini. Jadi dari fitur ini kita bisa melihat kontak dan melakukan kontak kepada admin. Baik, mungkin izin menambahkan di konten ini juga setelah disampaikan feedback gitu ya, untuk mungkin bisa memberikan review. Jadi admin itu sebenarnya nuliskan reviewnya berdasarkan feedback dari user dari sini dari kontak. Kemudian mungkin yang terakhir diakses user ini ada profile. Jadi profile ini itu digunakan untuk melakukan perubahan informasi user. Misalkan di sini ingin ganti nama atau email atau username, nomor telepon dan lain sebagainya. Misalkan di sini ingin mengubah nomor teleponnya ini belakangnya 654. Misalkan kita ingin ganti jadi 789. Dan ketika ditekankan save changes, maka akan terdapat pesan profile updated successfully. Di bagian profile ini juga user bisa melakukan prosesi logout. Jadi ketika dipencetkan logout, ada pesan apakah ingin logout, oke, maka akan langsung dialihkan ke halaman publik lagi. Baik, mungkin di sini bisa melihat apakah data-data tersebut yang sudah kita masukkan itu berhasil masuk atau enggak. Jadi di sini kan ada detail donate, dan lain sebagainya. Misalkan tadi kita pertama ke user dulu. Di registrasi ini terlihat bahwa user ini berhasil ditambahkan, user baru ini. Kemudian juga ada waktunya, kapan dibuat akunnya. Kemudian juga tadi dilakukan perubahan yang paling akhir 789 ini sudah berhasil 789. Kemudian di review apakah masuk, sini masuk yang paling terakhir. Kemudian juga ada time-nya. Nextnya di frequently asked questions ini juga masuk, tes halo. Kemudian di detail donates ini juga masuk untuk donasi yang baru, serta detail, semua detailnya ada porsinya, best within, juga ada tanggal pembuatannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.